Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Syifa Senaruci. Aku dari Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2023 dengan NIM akhir 078. Jadi, aku di sini akan menjelaskan suatu materi mengenai Delta Robot yang menurut aku tuh ini sangat menarik banget karena ini suatu yang baru banget bagi aku dan aku pengen kalian juga tahu nih apa sih suatu Delta Robot itu apa. Oke, mari kita lanjut materinya. Oke, jadi di sini sudah ada PowerPoint-nya, sudah tertera. Jadi kita akan mempelajari mengenai suatu delta robot itu sendiri. Oke, sebelum kita jauh-jauh nih kayak tahu karakteristiknya, tahu komponennya itu apa aja, kita harus tahu dulu delta robot itu tuh apa. Oke, jadi Delta Robot itu suatu robot tiga lengan yang memiliki prinsip keseimbangan yang mempunyai banyak peran dalam bidang otomasi, khususnya otomasi industri. Kemudian, Delta Robot itu memiliki bagian-bagian berupa substrat, penutup, motor, poros utama, rekayasa atau manipulator lengan, gripper, dan juga yang lain. Kemudian, Delta Robot ini juga memiliki peran sebagai robot pengemas, robot penyortir, pengemasan material, ataupun pengelas yang bakal nanti aku lebih jelasin detail lagi. Kemudian di sini ada karakteristik dari Delta Robot. Yang pertama, kecepatan itu tinggi. Karena desain yang sudah tersusun secara paralel itu akan memberikan kemampuan pada robot Delta untuk bergerak dengan sangat cepat. Dan juga struktur paralel ini yang ada di robot Delta ini itu memiliki pergerakan yang luar biasa cepatnya. Kemudian ada presisi. Jadi robot Delta ini itu dirancang untuk menghasilkan gerakan-gerakan yang sangat akurat sehingga sangat sesuai untuk pekerjaannya menuntut ketelitian tinggi. Kemudian tingkat akurasi gerakan robot Delta itu yang tinggi membuat ideal untuk aplikasi yang memerlukan ketepatan. Jadi sangat ideal banget guys. Kemudian, karakteristik yang selanjutnya yaitu ada ringan. Jadi berat robot delta itu pada umumnya itu sangat ringan karena mendukung apa ya kemampuan dari gerakan yang sangat cepat. Karena itu strukturnya ringan, robot delta itu mencapai kecepatannya yang lebih tinggi. Kemudian struktur paralel. Robot delta memiliki konfigurasi paralel yang terdiri dari beberapa rantai kinematik yang menghubungkan bagian dasar dengan juga efektor akhirnya. Yang selanjutnya itu ada komponen-komponennya. Yang pertama dari atas ini sendiri itu ada base. Jadi base itu bagian atas dari robot delta yang memiliki fungsi sebagai titik pemasangan dari semua komponen lainnya yang biasanya itu terbuat dari bahan yang kokoh untuk memberikan stabilitas pada robot delta itu sendiri. Kemudian ada upper arm. Nah, upper arm ini itu adalah lengan-lengan yang akan terhubung sama si base itu sendiri yang akan berfungsi memindahkan lower arm, this one, itu secara horizontal ataupun secara vertikal. Kemudian, di sini ada lower arm. Lower arm ini lengan-lengan yang akan terhubung ke upper arm dan juga base plate yang akan berfungsi sebagai memindahkan dari si end efektor dengan presisinya yang sangat tinggi dengan tadi tujuannya ataupun kegunaannya yang memiliki efisiensi ataupun ketepatan yang sangat tinggi. Kemudian ada base plate. Base plate ini atau tepat dari si end efektor yang sudah dipasang. Jadi base plate itu akan terhubung ke lower arm juga yang bergerak dengan gerakan-gerakan lengan yang sesuai sudah ditentukan. Selanjutnya itu ada end efektor atau efektor akhir. Jadi alat ini dipasang untuk melakukan tugas-tugasnya seperti mengambil, memindahkan, ataupun merakit sesuai dengan kegunaan yang diinginkan. Selanjutnya ada servo motor. Motor servo ini itu akan suatu motor yang digunakan untuk menggerakkan lengan-lengan pada robot. Kemudian motor servo itu juga memberikan
kontrol yang presisi atas gerakan lengan-lengan tersebut. Nih, ini ada servomotornya. Nah, oke, selanjutnya apa sih uh, apa peran di industri pada robot Delta ini? Jadi, yang pertama, pengambilan dan penempatan yang secara cepat. Jadi robot Delta ini kan sangat unggul ya dalam memindahkan objek dengan kecepatan yang tinggi dan juga akurasi yang sangat tepat, dan juga ini tuh sangat ideal untuk produksi yang sangat cepat. Jadi peran di industri ini tuh apa ya, sangat penting banget gitu. Karena kalau misalnya kita butuh efisiensi ataupun gerakan-gerakan yang cepat, nah kita bisa memakai robot Delta itu sendiri karena bisa menggerakkan dengan cepat dan juga melakukan efisiensi yang tinggi. Kemudian juga nih selanjutnya ada penyortiran efisien. Jadi dengan kemampuan menyortir produk itu berdasarkan berbagai kriteria, itu membantu banget untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan. Jadi karena kemampuannya itu sangat tinggi, bisa menyortir misalnya sesuai kriterianya, ada kriteria ini, kriteria itu. Nah, robot Delta ini bisa menyortir sesuai dengan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan. Kemudian ada perakitan presisi. Jadi robot Delta ini merakit komponen kecil dengan akurasi tinggi yang akan memastikan kualitas produk itu secara konsisten. Kemudian ada inspeksi kualitas. Jadi dengan sensor visi, robot Delta itu melakukan inspeksi yang sangat berkualitas dan juga mendeteksi cacat untuk menjaga standar dari suatu produk tersebut. Jadi apabila ada yang cacat itu akan dideteksi agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan secara berulang. Oke, mungkin itu aja dari aku penjelasan mengenai Delta Robot. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.